Siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Nuri Dayatasiam, selalu konselor pada sesi konseling siang hari ini. Ya. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa namanya? Saya Ibu Kustianisi. Kustianisi. Ya. Terus untuk usia Ibu berapa? Usia sudah 63. Untuk pekerjaan Ibu sekarang lagi sibuk. Ya, penjahit rumahan. Baik Bu, terus untuk kabarnya hari ini apakah Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin langsung aja Bu, buat keluhannya Ibu tuh gimana? Keluar saya itu lutut. Saya kena itu asam urat ya. Jadi untuk pola makan ya harus hati-hati kata dokter. Jadi kalau kalau malam itu kram kaki, terus lutut itu ya juga sakit kalau habis duduk di bawah itu, kalau dikencangkan itu sakit. Sudah berapa lama Bu mengalami ini? Sudah mulai usia 55 tahunan ya. Sekarang kan usia saya sudah 60. Terus gejalanya itu berarti sakit di tangan sama di lutut. Ya, tangan dari gelindingan ya seperti tebal gitu, seperti tebal. Terus di lutut, di jari kaki juga kram, kadang-kadang di ini ya, lihat kaki ini seperti kram itu kaku sekali kalau malam. Terus kalau misalkan udah ada gejalanya gitu biasanya dikasih apa Bu? Obat ke puskesmas ya, dokter puskesmas dikasih obat, cek rutin 1 bulan sekali untuk dia, terus 6 bulan sekali untuk asam urat dan kolesterol. Buat cek kadar asam urat terakhir itu berapa Bu? 7,8 tinggi katanya, agak tinggi. Terus kalau boleh saya tahu kebiasaan makan Ibu atau pola makan Ibu saat itu gimana? Makan pagi, siang, sore? Kalau saya, kalau pagi itu jarang sarapan ya, pokoknya kalau ada kue itu aja. Ya, untuk siangnya juga kadang-kadang makan mie, kadang-kadang itu pokoknya seadanya. Kalau sore itu jam 5 itu udah makan. Sore itu yang biasa rutin. Kalau konsumsi makanan seperti kerang, jeru-jeruan, api, ampela itu sering apa enggak Bu? Nggak pernah, kalau sebuah-sebuah itu kata kita kan nggak. Kalau daging sapi atau daging kambing? Daging sapi ya, tapi daging kambing nggak pernah. Ya jarang, paling 1 bulan sekali kalau kepingin. Kalau olahan kacang-kacangan seperti tempe tahu gitu Bu, sering nggak? Kalau tempe setiap hari, kalau tahu jarang, paling ya tempe setiap hari digoreng, kadang-kadang dibuat apa itu orek tempe itu aja. Biasanya dalam sekali makan tempe itu kira-kira berapa banyak Bu? Paling separuh, satu kotak itu kan 3.000 ya, itu 3.000. Kadang-kadang telur. Terus kalau konsumsi makan berlemak seperti makan bersantan gitu sering apa enggak? Jarang. Kadang-kadang kalau kepingin saja beli itu, soalnya santan. Kalau makan gorengan gitu? Makan gorengan paling ya tempe, terus apa itu teh itu aja. Terus kalau konsumsi sayur bayam gitu sering apa enggak Bu? Bayam nggak pernah, katanya dokternya nggak boleh. Bayam, kangkung itu nggak pernah. Paling ya daun ketela itu sama apa ya, daun lumbu kalah gitu, daun lumbu ya untuk sayur asem. Kalau buncis? Mungkin nggak pernah. Kalau pengen ngesop itu cuma kentang sama wortel. Ya,
pakai kopi. Biasanya kalau dalam sehari itu minum air putihnya seberapa banyak? Paling 2 botol, 2 botol kecil itu dapat saja. Kalau buat sebelumnya itu ibu udah pernah dikasih edukasi tentang makanan apa yang harus dibatasi oleh penderita asam urat ya? Dia kata dokter dulu pokoknya jangan makan terlalu banyak makan. Nah itu seperti sayur nangka atau tewek itu enggak boleh. Terus sampai itu ayam apa laut ikan laut yang ada asap-asap itu tidak boleh. Terus sebelumnya apakah ada anggota keluarga lain yang juga memiliki riwayat asam urat? Ada itu apa itu suami saya itu juga tapi ya secara tersedot tapi sudah berobat rutin di kontrol di rumah sakit. Kalau terkait pola tidur ibu akhir-akhir ini apakah enak atau ada gangguan? Kadang-kadang sulit tidur tapi kadang-kadang ya enak. Kalau sulit tidur itu kan dipejamkan itu nggak bisa tidur, pokoknya sulit lah. Gitu ya. Iya. Baik ibu, dari hasil pembicaraan kita tadi ternyata itu terkait ada keluhan ibu, terus ada apa namanya pola makan yang ibu udah jalanin, terus ternyata cek kadar asam urat juga cukup tinggi, itu menandakan bahwa ibu ternyata emang menderita asam urat. Ya, nah ini juga berkaitan dengan pola makan yang ibu sebutkan tadi, seperti ada konsumsi tempe yang mungkin terlalu banyak karena itu kan olahan kedelai. Nah itu salah satu sumber makanan yang mengandung purin. Nah purin itu sendiri adalah suatu zat yang jika dimetabolisme dalam tubuh itu bisa meningkatkan kadar asam urat. Kalau nggak boleh tempe itu terus selain tempe itu apa ya? Oh, ada banyak sih Bu sebenarnya. Nah, ini saya ada leaflet. Itu ada makanan apa saja yang perlu dihindari, terus dibatasi sama yang boleh dikonsumsi bagi penderita asam urat. Nah, untuk makanan yang dihindari itu seperti yang Ibu sudah udah sebutin tadi, ada jeroan, ada usus anti ampela, terus ada kerang-kerangan, siput-siputan. Terus kalau yang dibatasi itu ada ini Bu, ada daging ayam, itu jangan banyak-banyak. Terus ada olahan kacang-kacangan seperti tempe, tahu itu. Iya, paling nggak satu hari itu ya sebanyak 50 gram Bu. Nah 50 gram itu kurang lebih segitu Bu. Kalau di sini, nah 50 gram itu Cuma ini iya, satu. iya. Ya paling nggak kalau Satu bisa potong, konsumsi ya konsumsinya dikurangin. Terus ibu juga udah bagus sekali ya karena tadi udah nggak makan bayam, nggak makan buncis. Terus buat konsumsi makan bersantan tadi juga udah nggak dikonsumsi ya Bu. Iya, Jarang. Oh iya. Kalau bahan makanan yang boleh dikonsumsi ini ada banyak juga sih Bu. Kentang, singkong. Kentang, singkong bisa. Terus tadi kan ibu juga menyebutkan telur, itu juga bagus. Iya. Terus sayur-sayuran tuh boleh semuanya asal yang dibatasi kayak bayam, kangkung itu nggak boleh. Terus ada juga buah-buahan, ibu suka makan buah? Ya jarang-jarang, kadang-kadang kalau ada, kalau tidak ada ya. Buah-buahan itu juga bagus sih buat penderita asam urat. Iya. Terus ada bumbu-bumbu juga gak masalah kalau buat penderita asam urat. Tapi gantung. Iya. Terus ini baliknya itu ada ini juga Bu. Nah ini definisi asam urat itu yang udah saya sebutkan tadi, kayak ada radang sendi seperti ini gejala yang ibu rasakan, ada nyerinya, terus ada sendinya kaku, sendinya Seperti yang lutut saya dulu kan pernah saya ronsenkan ya, ternyata kena penggang itu loh, penggang seperti ini ya, renggang Terus ada juga ini Bu, faktor resikonya. Kalau misalkan gaya hidup tadi yang mungkin konsumsi makanan yang tinggi purin itu tadi. Terus ya itu sih Bu. Ya seperti ini ya, Iya. kaku, tebal, tangan itu. Selain itu juga Bu, kalau bisa konsumsi air mineralnya juga
ditambahkan, karena tadi kalau misalkan cuma 2 botol satu hari itu kan sekitar 1.200 ya Bu. Nah itu kalau misalkan sesuai anjuran itu ada 1.500 sampai 2 liter Bu. 1.500 ml sampai 2 liter, iya. Jadi itu umpama minum apa itu jus itu kan termasuk air toh, iya kan nambahi ya. Iya boleh sih Bu. Apa namanya, jus yang dituangkan ke airnya itu berapa mili? Susu itu kan termasuk ada airnya ya. Iya, cuma kalau misalkan air putih itu Bu, sebenarnya dia kan akan melarutkan purin itu sendiri yang akan nanti dibuang oleh ginjal kan Bu, melalui urin itu. Jadi kalau misalkan minum air putih yang full apa namanya kayak real air putih itu lebih bagus. Gitu sih. Mungkin dari sini ada yang ditanyain Bu. Ya sudah agak mengerti. Sudah saya batasi kok, yang katanya dokter ini tidak boleh ini juga saya nggak makan. Bagus sekali Bu. Soalnya sudah tua, usia 60 ke atas itu kan rawan ya. Iya. Harus hati-hati. Jadi Bu, setelah kita berdiskusi tadi itu kan ada beberapa bahan makan yang memang tidak boleh dikonsumsi oleh penyintas asam dan juga ada yang dibatasi oleh penyintas asam. Nah, apakah Ibu bersedia jika dalam 1 bulan ke depan kita akan mengurangi konsumsi tempe yang menjadi salah satu bahan makan yang sering dikonsumsi Ibu, sama menambah air minum? Bersedia. Akan saya coba ya, saya tambah konsumsi air minum sama mengurangi konsumsi tempe. Baik, sangat bagus sekali Bu. Jadi saya sangat mengapresiasi keputusan Ibu. Jadi dalam 1 bulan ke depan ini kita akan membuat kesepakatan bahwa Ibu akan mengurangi konsumsi tempe dan juga menambah konsumsi air putih. Nah mungkin dari sini Ibu bisa mengulangi lagi apa yang sudah kita sepakati, bahwa dalam 1 bulan ke depan Ibu akan dalam 1 bulan ke depan saya akan membatasi konsumsi tempe dan menambah air minum, air putih. Bagus sekali Bu. Jadi setelah kesepakatan itu berarti nanti kalau misalkan dalam 1 bulan ke depan itu ada mungkin hambatan atau mungkin Ibu ada kesulitan, itu bisa sekali menghubungi saya buat evaluasi ke dalam 1 bulan ke depan. Nanti kita akan berdiskusi lagi dan mencoba untuk mencari apakah ada solusi atau ada hambatan-hambatan yang Ibu rasakan dalam proses tersebut. Mungkin dari sini apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Ya, sudah sebenarnya sudah jelas ya. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya, terima kasih sekali. Semoga Ibu sehat-sehat terus, panjang umur. Terima kasih Bu.